Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Fajar Ramadan yang insyaallah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat-malaikatnya senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai umat muslim, bersalawatlah engkau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, di dalam bulan Ramadan ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita senantiasa berbuat kebaikan. Karena siapa yang berbuat kebaikan di muka bumi ini, maka insya Allah Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Dan siapa yang berbuat keburukan, maka Allah akan membalasnya dengan sebuah keburukan. Wa may ya'mal miskala sarratin sarrahayrayra wa may ya'mal miskala sarratin sarrayyara. Biarpun kecil kebaikan yang kita lakukan, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Tetapi kalau kita berbuat keburukan, biarpun itu kecil, maka Allah akan membalasnya dengan keburukan pula. Ada satu kisah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kisah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda. Abu Darda ini adalah orang yang paling tua di kampungnya. Ketika itu Abu Darda dia mengambil sebuah pohon di depan rumahnya. Lalu kemudian dia ambil pohon, dia tanam di depan rumahnya. Setelah dia tanam pohon ini, datanglah seorang anak muda menghampiri Abu Darda. Lalu kemudian dia berkata kepada Abu Darda, ini anak muda, wahai Abu Darda, mengapa engkau menanam pohon di depan rumahmu? Padahal engkau sudah tua, engkau sudah nenek-nenek. Ketika engkau tanam pohon hari ini, besok lusa engkau sudah tiada, engkau sudah meninggal dunia, maka engkau tidak akan bisa menikmati lagi buahnya kalau sudah berbuah. Abu Darda tersenyum sambil dia berkata, wahai anak muda, meskipun saya tidak nikmati buahnya, yang pohon yang saya tanam ini, mungkin ada burung-burung datang di sini mencicipi. Mungkin ada orang lewat, dia singgah, dia ambil ini pohon, dia nikmati ini pohon. Maka insya Allah ini akan menjadi amal jariah untuk saya yang tidak akan pernah terputus pahalanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, di bulan Ramadan ini, di luar bulan Ramadan, mari kita senantiasa memperbanyak amal kebaikan. Karena dunia ini hanyalah sementara, akhirat selama-lamanya. Hari ini mungkin kita masih bersama dengan keluarga kita. Besok lusa kita sudah tiada. Kenapa? Karena kita sudah mendapat gelar almarhum atau almarhum. Oleh karena itu, kita hidup di dunia ini pasti mau hidup bahagia dunia, bahagia akhirat. Kita hidup di dunia ini pasti mau masuk surga. Kalau saya tanya pemirsa, apakah kalian mau masuk surga? Jawabannya pasti mau masuk surga. Ini ada satu cerita, saya punya teman. Dia tanya itu jamaah. Dia bilang sama jamaah. Dia tanya itu jamaah, wahai jamaah, siapakah di sini yang mau masuk surga?
Semua jamaah di situ angkat tangan. Angkat tangan semua jamaah. Tiba-tiba ada anak kecil-kecil tidak mau angkat tangan. Akhirnya itu ustaz heran. Akhirnya dipanggil maju ke depan itu anak-anak. Sampai di depan ditanya itu anak-anak sama ustaz. Apa dia bilang? Anak, saya bilang tadi sama jamaah, siapa mau masuk surga? Semua jamaah di sini angkat tangan, nak. Kecuali kamu. Kenapa kau tidak mau angkat tangan, nak? Apakah kau tidak mau masuk surga? Nah bilang itu anak kecil, kak. Mohon maaf ustaz. Nah bilang bapakku, kau harus masuk tentara. Apa amalan sehingga kita bisa masuk surga? Yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi rumah kita dengan senantiasa membaca Al-Quran. Rumah yang dimaksud di sini, menurut sebagian ulama kita, rumah yang dimaksud di sini bukan rumah-rumah tempat tinggal kita di dunia, tetapi rumah yang dimaksud di sini adalah kuburan tak. Kalau mau bercahaya kuburan tak nanti, insya Allah rajinlah membaca Al-Quran. Kenapa itu Al-Quran penting? Karena di dalam Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tinggal kita membaca, mengkaji isi daripada kandungan Al-Quran itu sendiri. Fenomena yang terjadi sekarang, mohon maaf, mulai anak-anak, remaja, dewasa, bahkan nenek-nenek terkadang malas orang membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Ayo ajari anak tak, ajari generasi tak untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kalau kita sudah meninggal nanti, siapa yang akan membacakan kita Al-Quran? Kalau bukan anak, generasi, cucu dan kemenakan kita. Semuanya, ayo kembali kepada Al-Quran. Mau hidup bahagia dunia, bahagia akhirat, kembali kepada Al-Quranul Karim. Yang kedua, yang dirindukan surga adalah orang-orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang berbuka. Orang-orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Ya. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita memberi makan kepada orang yang lapar, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, insya Allah, masya Allah luar biasa pahalanya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya kita tidak mampu bersedekah dengan uang, bersedekahlah dengan makanan. Bersedekahlah dengan air minum. Tidak mampu sedekah dengan air minum, makanan, bersedekahlah dengan ilmu. Tak mampu sedekah dengan ilmu, bersedekahlah dengan senyum. Tabassumuka fi wajhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Terkadang biasa ada tetangga kita ajak tersenyum, setengah mati kita tersenyum. Sementara Nabi bilang orang Makassar jamurui terus, ya. Nabi bilang istilahnya asis saja ki. Ya. Mari kita senantiasa tersenyum kepada orang. Kalau ada ajak kita tersenyum, karena senyum itu adalah salah satu resep awet muda. Senyum-senyum ki. Ya. Seorang ibu dipandang oleh suaminya, tersenyum ki. Ya. Begitu bahagianya seorang suami kalau dipandang oleh istrinya, dia tersenyum. Bahagianya kita seorang suami dipandang datang kerja. Biarpun bagaimana capek tak, kalau datang istri tak, dia kasih senyum, alhamdulillah. Nah, bilangan istilahnya anak-anak muda sekarang, pokoknya Pak Kintaki. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang senantiasa rajin mendirikan sholat 5 waktu. Ya. Mari kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, surga. Mari kita senantiasa mendirikan salat karena kunci dari segala kunci keberhasilan itu adalah salat. Wahai anak-anakku, generasiku, sahabat-sahabatku, pemirsa, mari kita senantiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Salat itu adalah salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita mendirikan salat. Mari kita sholat, dirikan sholat, jaga kita punya sholat. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, jangan hanya sekedar sholat, selesai sholat, ya, tidak dijaga kita punya sholat. Makanya menurut Guruta, Kiai Haji Farid Wajidi, pimpinan Pondok Pesantren Mangkoso, mohon semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Ketika kita mendirikan salat, sebelum kita mendirikan salat, perbaiki cara tak berwudu. Ketika kita basuh tangan tak dengan air wudu, minta doa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa yang ada di tanganku. Berdoa cukup dalam hati saja. Karena ini tanganku ya Allah mungkin biasa ya sembarang ambil. Kalau kita berkumur-kumur minta doa, ya Allah ampuni dosa yang ada di mulutku. Karena ini mulutku biasa sembarang bilang. Mata ketika kita basuh muka tak dengan air wudu, minta doa ya Allah berikan nanti cahaya di padang mahsyar. Ini saya punya muka. Kemudian mataku ya Allah ampuni dosa yang ada di mataku. Karena mata ini jamaah sekalian, ini mata memang kecil ya, tapi biasa besar dosanya. Nah, karena orang Makassar tidak tangga bila pi mata ya na tanggap atau dosa. Ya. Jaling kita lian dosa, jaling kiri boko dosa. Tidak ni jaling barang bagus. Ya, senantiasa kita berdoa cukup dalam hati. Kemudian telinga tak, ubun-ubun tak, terakhir kaki kita, ya Allah ampuni dosa yang ada di kakiku. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tausiah singkat yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga kita sehingga kita berbuat baik di muka bumi ini, memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini. Insyaallah semoga berkah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.